Saudara-saudariku terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Jangan lupa bahagia. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Jumat 13 Februari 2026. Hari biasa, pekan biasa ke-5. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata." Artinya, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang, dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil hari ini bercerita tentang penyembuhan seorang tuli dan gagap di Dekapolis oleh Yesus. Dengan tindakan memisahkan orang tuli dan gagap itu dari banyak orang, menyentuh telinga dan lidahnya, serta berkata, "Efata," terbukalah. Yesus menyembuhkan orang tuli dan gagap itu. Ini menunjukkan kuasa Yesus yang membawa sukacita, membawa harapan baru, dan menjadi segalanya baik. Setelah disembuhkan, orang itu dapat mendengar dan berkata-kata dengan baik. Setelah itu Yesus berpesan pada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakan kepada siapapun. Tetapi justru orang-orang itu menyebarkan penyembuhan itu pada semakin banyak orang, karena mereka sangat takjub akan apa yang Yesus lakukan. Mereka berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikan mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Saudara-saudariku terkasih, setelah Yesus melakukan penyembuhan pada yang tuli dan gagap itu, pesannya agar mereka jangan menceritakan kepada siapapun. Pesan ini menunjukkan bahwa Yesus tidak ingin apapun yang dilakukannya diketahui banyak orang. Karena ia tidak butuh popularitas. Ia tidak butuh ketenaran. Dan bagi saya ini pesan kuat untuk kita para pelayan Tuhan. Bahwa tugas pokok kita adalah melayani dengan tulus. Dan itu semua demi kemuliaan Tuhan. Dari kutipan Injil hari ini ada beberapa hal yang bisa menjadi bahan permenungan kita. Pertama, Yesus mengajarkan kepada kita ketulusan dalam pelayanan. Kita diingatkan bahwa sebagai pelayan Tuhan, tidak mengejar popularitas. Bukan untuk kepentingan diri, bukan untuk pengakuan dari orang lain. Yang terpenting dari pelayanan kita adalah tulus dan penuh cinta. Karena dengan melayani dengan tulus, dengan pemberian diri kita, orang akan menemukan wajah Tuhan, menemukan kebaikan Tuhan, kasih Tuhan lewat itu semua. Maka sebagai pelayan dan sebagai orang beriman yang mencintai Kristus, hadirlah pelayanan Yesus yang tulus dalam setiap pelayanan kita, mulai dari rumah kita, dalam tempat kerja kita, di komunitas kita, dimanapun kita berada. Kedua, Yesus menegaskan siapakah dirinya. Lewat cerita Injil yang kita dengarkan hari ini, menegaskan bahwa semua
yang Yesus lakukan itu selalu menjadi berkat. Yesus sanggup melakukan atau menjadikan segala sesuatu yang rusak atau sakit menjadi baik. Kebaikan itu nyata dalam kehidupan manusia. Ketiga, kita diingatkan bersama bahwa Tuhan telah memberikan segala sesuatu indah untuk kita. Memberikan telinga untuk kita. Maka Tuhan mengajak kita untuk membuka telinga batin kita. Kita seringkali tuli rohani, tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Dan itu sudah berkali-kali Yesus ingatkan kepada kita. Maka Injil hari ini mengajak kita untuk efata, terbuka. Agar hati dan telinga kita terbuka pada kebenaran Tuhan. Terbuka pada jeritan sesama kita. Terbuka kesusahan sesama kita. Dan menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu untuk yang lain. Seperti yang ditunjukkan oleh Yesus. Dan akhirnya kita belajar seperti banyak orang yang diceritakan dalam Injil hari ini. Memberitakan kebaikan Yesus. Semoga kita juga seperti mereka. Berani menceritakan kasih dan perbuatan baik Tuhan kepada siapapun. Lewat sikap dan kesaksian hidup kita yang baik. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.